Shalom saudaraku, kita semua pernah mengalami hari-hari di mana kemarahan datang seperti tamu tak diundang. Bangun pagi dengan perasaan tak menentu, lalu satu peristiwa kecil, kopi yang tumpah, email yang menyakitkan, chatting yang mengusik hati, atau komentar tak berempati. Dan tiba-tiba membawa kita kembali ke masa kecil atau masa lalu. Pada saat-saat seperti itu, kita bukan hanya marah pada keadaan sekarang, tetapi juga pada semua luka lama yang belum sembuh. Amarah seringkali disalahpahami. Masyarakat memberi kita pesan yang bertolak belakang. Di satu sisi kita didorong untuk tegas dan berprinsip. Di sisi lain kita dicap pemarah ketika menunjukkan emosi. Hingga akhirnya kita terjebak dalam dilema, diam memendam sampai sakit atau meledak, lalu menyesal. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang sering disalahpahami, tentang amarah, yang sebenarnya adalah kumpulan dari berbagai luka yang tidak terungkap. Bukan untuk membenarkan kemarahan, tetapi untuk memahami akar yang sering tersembunyi di balik amarah itu. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa yang disebut kemarahan seringkali hanyalah puncak dari gunung es emosi. Di balik amarah yang meluap, biasanya tersimpan kekecewaan, harapan yang tak terpenuhi, janji yang dilanggar. Ada rasa sakit karena dikhianati, ketika kepercayaan yang kita berikan disia-siakan. Ada perasaan direndahkan saat kontribusi tidak dihargai. Frustasi karena dimanfaatkan tanpa apresiasi. Dan kadang ada juga ketakutan tersembunyi, yaitu takut gagal, takut tidak cukup baik, takut kehilangan kendali. Bagi banyak laki-laki, amarah adalah satu-satunya cara yang diizinkan untuk mengekspresikan rasa sakit. Sejak kecil, laki-laki diajarkan untuk tidak menangis, tidak menunjukkan kelemahan, dan tidak mengeluh. Hingga akhirnya ketika hati dipenuhi kekecewaan, dikhianati atau difitnah, yang keluar bukan air mata, tetapi amarah, bahkan dalam diam. Kadang amarah justru muncul sebagai bentuk pertahanan diri, cara untuk menutup rasa takut akan ditolak, atau rasa malu karena merasa gagal. Banyak pria yang terlihat keras di luar, sebenarnya sedang berusaha menyangkal luka di dalam. Menolak untuk merasakan sakit itu lagi, karena pernah terlalu dalam terluka. Mereka membangun tembok di sekeliling hati, bukan karena tidak punya perasaan, tapi karena belum yakin apakah aman untuk membuka diri pada perasaan yang muncul. Padahal di balik amarah itu seringkali tersimpan rasa sakit yang dalam. Kecewa karena ketidakadilan, bingung menghadapi kepalsuan, frustasi karena pengkhianatan, atau kaget karena dibalas kejahatan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengendalikan amarah, namun juga kita perlu mengakui bahwa ada alasan-alasan yang sah di baliknya. Rasul Paulus berkata, marahlah, tapi jangan berbuat dosa. Itu tertulis dalam Efesus 4 ayat 26. Ia menunjukkan bahwa amarah sendiri bukanlah dosa, tetapi cara kita mengekspresikannya bisa menjadi dosa bila tidak dikelola dengan benar. Namun seringkali kita terjebak dalam lingkaran. Kita marah karena tidak dipahami, lalu orang-orang sekitar menyalahkan kita karena marah, tanpa berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita. Mereka mungkin mengutip buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, untuk menuntut kita agar selalu tenang, tersenyum, tanpa menyadari bahwa Yesus pun pernah marah ketika bait Allah dinodai.
Ini tertulis dalam Yohanes 2 ayat 15. Ketika seorang pria belajar memahami amarahnya, ia tidak hanya menjadi kuat, tetapi juga bijak, karena ia mulai mengenali bahasa hati, bukan sekedar reaksi emosi. Dan sebenarnya rasa marah pada perempuan pun tidak berbeda jauh. Itu bukan sekedar luapan emosi, tetapi sering lahir dari rasa tidak dimengerti, dari harapan yang dikecewakan, atau dari kebaikan yang disalahartikan. Kadang perempuan marah bukan karena ingin menang, tetapi karena ia sudah terlalu lama menahan, terlalu lama menutupi luka dengan senyum, dan akhirnya letih. Jadi ketika seorang pria melihat amarah seorang perempuan, bukan berarti ia melihat kelemahan, tetapi ia sedang diundang untuk memahami kedalaman hati yang berteriak, minta dimengerti atau minta untuk ditolong. Sekarang saya ingin mengajak saudara untuk duduk dengan tenang. Ambil napas dalam dan tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya kurasakan di balik amarahku? Apakah ini murni kemarahan? Atau ada kecewa karena dikhianati, lelah karena ketidakadilan, atau perasaan yang lain? Yang kedua, apakah ada situasi di mana aku sudah berusaha sabar, tetapi akhirnya meledak karena beban yang menumpuk? Yang ketiga, bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaan ini dengan cara yang sehat, tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain? Apakah ada luka masa lalu yang belum sembuh dan membuatku lebih mudah bereaksi dengan amarah? Saudara, renungkan pertanyaan-pertanyaan itu untuk kita bisa mengenali akar daripada kemarahan kita. Dan ketika kita mengenali akar itu, mengenali perasaan kita, maka kita bisa datang menyerahkan kepada Dia, Tuhan yang sudah tahu segala sesuatu. Dan kita belajar menjadi jujur. Karena dari kejujuranlah kita boleh tahu bagaimana kita mengobatinya. Dan selanjutnya, mari kita lakukan aktivasi profetik. Bayangkan Tuhan Yesus duduk di sampingmu. Dia tidak menghakimi, tetapi memahami. Dia tahu betapa sulitnya menahan emosi yang bercampur aduk. Frustasimu, kecewa, bingung, dan lelah. Dan Dia meletakkan tangannya di bahumu sambil berkata, "Aku mengerti. Aku melihat usahamu untuk bertahan dan bersabar. Dan aku menghargai setiap langkah kesabaranmu." Dia tidak melihat hanya amarahmu, tetapi juga kesabaranmu yang tidak diakui oleh siapapun. Dia mengenali perjuanganmu untuk tetap tegar walaupun hatimu remuk. Dia tidak hanya melihat amarahmu, tetapi juga kesabaranmu yang tidak diakui siapapun. Dia mengenali perjuanganmu untuk tetap tegar walau hati remuk. Dan Dia tidak pernah salah paham terhadap dirimu. Tuhan tidak pernah bisa diprovokasi oleh siapapun. Dan Dia bisa melihat di balik setiap drama yang pernah engkau alami dalam hidupmu. Dan sekarang, mari dengan yakin kita deklarasikan iman kita, mengucapkan baik dengan hati maupun dengan suara, yaitu aku belajar memahami bahwa amarahku seringkali adalah suara dari luka yang belum sembuh. Aku berkomitmen untuk tidak membiarkan amarah menguasai hidupku, tetapi juga tidak menyangkal perasaanku. Aku percaya Tuhan memberiku kekuatan untuk mengungkapkan rasa sakit dengan cara yang sehat dan membangun. Aku melepaskan beban masa lalu yang membuatku mudah bereaksi dengan marah.
dan aku memilih untuk mengisi hatiku dengan damai sejahtera sambil tetap peka terhadap ketidakadilan dan kepalsuan yang ada di sekitarku. Dan Bapa yang baik, kami datang kepadamu dengan hati yang jujur. Kami akui seringkali kami bingung dengan emosi kami sendiri. Amarah yang muncul bukan sekedar kemarahan, tetapi kecewaannya menumpuk. Kebingungan menghadapi ketidakadilan dan kepalsuan, atau rasa lelah karena terus-menerus berjuang. Bapa, tolonglah kami untuk tidak terjebak dalam rasa bersalah karena marah, tetapi juga tidak membiarkan amarah menguasai hidup kami. Berikan kami hikmat untuk tahu kapan harus bersuara dan kapan harus melepaskan. Pulihkan hati kami yang terluka dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus yang memahami setiap perasaan kami serahkan hidup kami. Amin. Saudara, memahami amarah bukan berarti membenarkan setiap tindakan yang lahir darinya. Ini tentang mengenali diri, menyembuhkan luka yang tersembunyi, dan belajar mengekspresikan perasaan dengan cara yang sehat. Apapun yang pernah menggores hatimu, biarlah api sukacita Tuhan membakar semua itu, dan air kehidupannya terus membasuh dan menyegarkanmu. Proses pemulihanmu akan menjadi berkat dan jawaban bagi banyak orang. Sampai jumpa besok, dan Tuhan memberkati. Amin.